Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Tentu saja karena ketamakannya, Marquis Valentino ingin sekali memiliki spirit pedang yang dibuat langsung oleh Roman Dimitri dan diberikan kepada Kevin. Ya, walaupun sudah diberikan di Saster, Marquis Valentino masih belum terpuaskan. Oleh sebab itulah, setelah pertemuan berakhir, ia menemui Kevin secara langsung dan menawarinya sejumlah uang. Tapi dengan tegas Kevin menolak dan berkata, "Pedang ini adalah milikku dan terus akan menjadi milikku sampai aku mati." Tentunya itu membuat Marquis Valentino frustasi karena ia sudah sangat terobsesi dengan pedang baru yang dibuat oleh Kaisar Roman. Karena roh digunakan langsung, maka harapan satu-satunya adalah untuk bisa memiliki spirit. Dan di tengah-tengah perjalanan pulang, ia pun mendengar perbincangan yang intinya itu informasi terkait dengan kompetison yang gagal menjalin hubungan bisnis. Tapi ia masih sangat senang karena bisa mendapatkan 500 koin emas secara cuma-cuma. Ya, itu adalah emas yang diberikan oleh Marquis Valentino untuk bisa mendahului antrian dari kompetison. Saat itu ia pun langsung teringat, jika demikian itu berarti segalanya bisa dibeli dengan uang. Hanya saja mungkin uang yang ditawarkan kepada Kevin masih kurang. Nah, tentu saja spirit tidak akan jatuh kepada genggamannya dalam waktu dekat. Tapi di masa mendatang mungkin saja Kevin akan mengalami kesulitan keuangan atau ia membutuhkan uang lebih. Dan dengan jumlah yang fantastis, mungkin saja Kevin pada akhirnya menerima tawaran Marquis Valentino untuk menjual pedangnya. Hanya saja Marquis Valentino berharap ia tidak terlalu tua atau mati terlebih dahulu sebelum pedang Kevin berhasil ia beli. Oleh sebab itulah ia mengumpulkan seluruh keluarganya dan berkata bahwa ia akan menjalankan segala bisnis yang memiliki nominal fantastis. Tujuannya hanya satu, menjadi orang terkaya di benua dan bahkan ingin melampaui kekayaan Gold Bank. Karena menurutnya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Berpindah ke sisi lainnya, tidak hanya Marquis Valentino yang tergila-gila dengan karya Roman Dimitri. Romero Dimitri juga merasakan hal yang sama. Tak kalah Hedrick menceritakan bahwa kemampuan penempaan yang mulia Kaisar Roman telah melampaui kemampuan Romero Dimitri. Nah, dahulu Romero Dimitri adalah pandai besi terbaik di keluarga Dimitri. Jadi ia sangat berharap jika anak-anaknya mewarisi kemampuan tersebut. Tapi sayangnya tidak ada yang berbakat. Dan untungnya Roman Dimitri tiba-tiba memiliki ketertarikan sebagai pandai besi dan menjadi pandai besi yang bahkan telah melampauinya. Tentunya sebagai seorang ayah, ia merasa sangat senang. Dan beralih lagi ke sisi lainnya, nampak Chris yang tengah berlatih seharian penuh. Itu semua karena waktu dekat. Kompetisi untuk memperebutkan peringkat benua akan segera dimulai. Dan tujuannya hanya satu, menjadi yang pertama dan bisa bertarung langsung dengan Kaisar Roman Dimitri. Dahulu pasti tidak akan ada yang meragukan jika Chris akan menduduki posisi pertama. Tapi semenjak Kevin mengalahkan Ares, sebagian besar orang bahkan berasumsi bahwa Kevinlah yang akan menjadi nomor satu. Oleh sebab itulah Chris tidak boleh lengah.
dan terus mengasah kemampuannya. Tapi pelatihannya terhenti tak kala seseorang menghampirinya. Dengan sangat panik ia berkata bahwa tengah terjadi keributan besar dan semua itu bermula tak kala Edwin Hector memasuki wilayah Dimitri. Ya, Edwin Hector meminta untuk bertemu dengan Kaisar Dimitri. Lalu ia mengusulkan sebuah ide gila, yaitu Kaisar bagaimana untuk kompetisi peringkat benua tidak hanya dihadiri oleh pendekar pedang tapi juga para penyihir, yang artinya ini adalah kompetisi terintegrasi, tidak hanya pendekar pedang tapi juga para penyihir. Sebenarnya dahulu ada alasan kenapa para penyihir tidak masuk pada peringkat yang sama dengan pendekar pedang aura. Itu semua karena walaupun para penyihir memiliki kekuatan yang besar yang bahkan bisa menghancurkan ratusan bahkan ribuan musuh sekaligus, tapi itu hanya berlaku jika mereka memiliki waktu untuk melafalkan mantra. Sedangkan bertarung secara langsung melawan pendekar pedang itu berarti pergerakan mereka akan dibatasi karena sejatinya para pendekar pedang bertarung menggunakan metode pertarungan jarak dekat. Ya, walaupun ada beberapa penyihir tingkat tinggi yang bisa mempersingkat pelafalan mantra, tapi para penyihir juga tidak ingin bunuh diri dan menjatuhkan posisi mereka karena agak sulit untuk bersaing dengan pendekar pedang secara langsung. Tentunya usulan yang disampaikan oleh Edwin Hector adalah usulan yang berani. Dan jika tidak banyak para penyihir yang bisa menduduki posisi 100 teratas, itu berarti kemampuan para penyihir masih di bawah pendekar pedang. Tapi dari sudut pandang Roman itu adalah hal yang menarik. Ia bertanya, apakah ada alasan khusus kenapa proposal tersebut diajukan? Edwin Hector hanya menjawab bahwa ia ingin menunjukkan siapapun yang berada di nomor 1 bahwa ia adalah orang terkuat di benua setelah yang mulia Kaisar. Tentunya Roman tahu ada alasan lain kenapa Edwin Hector ingin mengajukan proposal tersebut. Itu semua karena saat ini negara Hector dikenal sebagai negara penyihir. Semua itu bermula setelah Alexander dikalahkan dan menara surga berpindah dan mendukung Edwin Hector karena pada akhirnya mereka pun mengetahui fakta sebagian penyihir yang hilang itu semua ulah Alexander. Jadi karena mereka mempercayai Edwin Hector yang dikenal sebagai penyihir nomor 1 di benua saat ini, sebagian besar para penyihir Kronos pun akhirnya pindah ke wilayah Hector. Itu juga alasan kenapa negara Hector saat ini dikenal sebagai negara para penyihir. Dan itu juga untuk membuktikan bahwa Hector yang dulunya dikenal sebagai negara yang hampir hancur menjadi salah satu negara terkuat jika bisa menduduki posisi 10 teratas. Beberapa saat setelahnya, rumor terkait para penyihir yang mengikuti kompetisi peringkat dunia langsung menyebar ke seluruh penjuru benua. Tentu saja ada banyak sekali perbincangan. Setiap orang tahu bahwa para penyihir memiliki kekuatan yang besar, tapi juga mereka sangat dirugikan jika melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan pendekar pedang dan dalam kondisi yang dibatasi. Tapi walau begitu, setiap orang sangat penasaran apakah para penyihir bisa bersaing, dan tentu saja itu menjadi ajang bagi setiap negara untuk menunjukkan kekuatan militer mereka. Walaupun setiap orang yakin setidaknya posisi nomor 1 dan 2 akan diduduki oleh para prajurit dari Dimitri, tapi jika dari beberapa negara lainnya bisa menduduki salah satu kursi di 10 besar, itu bisa menunjukkan bagaimanakah kualitas kekuatan dan posisi
misi militer dari setiap negara. Dan tak terasa hanya tinggal beberapa hari sebelum kompetisi benua. Dan karena usulan dari Pangeran Edwin Hector, setiap negara nampak sangat sibuk untuk mempersiapkan utusan mereka dalam kompetisi peringkat benua. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.